tahun 2023 coaching untuk supervisi akademik pada fase percakapan pasca observasi. Mari kita simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Sarifuddin dari SMP Negeri 1 Gandrung Mangu. Pada pagi hari ini saya ingin melaksanakan fase pasca observasi dalam coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh rekan saya yang nanti akan menjadi coach, yaitu Ibu Egida, sama dari SMP Negeri 1 Gandrung Mangu, dan di sini juga sudah ada Ibu Anita Yuniarti dari SMP Satap Cimanggu. Ya, mereka bersama-sama dengan saya untuk pada pagi hari ini menyelesaikan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Egida. Waalaikumsalam Pak Jafar. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya, sehat. Alhamdulillah. Ya. Pak Jafar bagaimana? Ya, sehat sekali, dan di rumah semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi akhirnya kita dengan keluarga itu sehat, maka kita juga bisa fokus bekerja, fokus melayani anak ya Bu ya? Betul sekali Pak. Gini Bu, jadi ini kita akan meneruskan agenda kegiatan yang sudah kita rencanakan dari beberapa waktu yang lalu untuk rangkaian kegiatan coaching supervisi untuk supervisi akademik begitu. Jadi kita kemarin sudah melaksanakan fase pra observasi, terus ya, sudah observasi juga ya. Sudah ada fase observasinya lah. Sekarang kita mau lanjutkan dengan fase percakapan untuk pasca observasi. Siap ya Ibu ya? Insya Allah ya, siap. Saya terima kasih sekali ini Bu, siap sedia untuk membantu saya sampai dengan fase ini. Baik. Sama-sama. Kira-kira untuk fase pasca observasi ini, kegiatan ini hari ini pagi ini, kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu? Oh baik Pak, untuk harapan, sebenarnya harapannya banyak nih Pak, apalagi kita sudah melalui beberapa fase, mulai dari pra, terus saat observasi, dan sekarang sudah memasuki pasca. Tentunya saya ingin tahu Pak, jenengan kan berarti sudah mengcoaching saya, dari yang kemarin saya lakukan saat observasi itu sudah baik atau belum. Tentunya kalau belum baik ya harapannya pasti diperbaiki lagi begitu Pak. Jadi harapan Ibu adalah ingin memahami apa yang sudah dikerjakan kemarin dalam praktik mengajar ya Ibu ya. Iya Pak. Itu sudah baik atau belum, seperti itu. Terus kalau misalkan belum, kira-kira apa yang harus diperbaiki, gitu, bagaimana memperbaikinya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa temukan jawabannya Ibu, insya Allah ya. Insya Allah Pak. Bahkan saya yakin Ibu nanti justru bisa menemukan jawaban itu sendiri. Iya. Terus perasaan Ibu gimana Pak? Oh, perasaannya sekarang sudah sangat lega Pak. Sudah sangat lega karena kemarin jujur saja saya agak grogi nih Pak. Terakhir saya di supervisi itu waktu awal semester. Lalu kemudian jenengan mengcoaching saya. Saat itu saya jujur saja butuh persiapan yang lebih nih Pak, karena ada banyak hal yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Lalu juga sekarang saya mulai lakukan. Tentunya sekarang sudah lega karena semua itu sudah berlalu begitu. Awalnya agak grogi, tapi sekarang sudah sedikit lega. Merasa lega.
Ya Oke. mungkin kan hanya karena ibu itu belum paham Iya. apa namanya kegiatan ini nanti secara keseluruhan mau seperti apa. Jadi Mm-mm. ya wajar ketika kita belum apa namanya memahami apa yang Iya. akan kita kerjakan ini, ya kita merasa sedikit grogi, Iya. merasa sedikit kurang siap atau bagaimana, tapi setelah dijalani ternyata Ternyata sudah lega dan sudah alhamdulillah lega. juga berjalan ya, beberapa ada yang sesuai rencana, ada yang belum. Baik. Terus ya saya intinya ya berterima kasih juga sama Pak Jafar kemarin sudah diberi kesempatan gitu Pak, merasakan hal yang seperti itu. Ini pertama kalinya juga untuk saya juga baru tahu kalau misalnya kita saat mengajar itu harus menyesuaikan anak gitu Pak. Oh, nggih, Bu. Berarti perasaan sekarang itu lega lah ya, Lega, nggih. walaupun awalnya sedikit ada Sedikit nervous atau nervous. ada grogi gitu, nggih. Betul. Baik. Kemarin kan Ibu sudah praktik mengajar, nggih. Nggih, Pak. Terus aspek yang waktu itu ingin dikembangkan itu menurut Ibu bagaimana? Apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau bagaimana, Bu? Nggih, untuk aspeknya kemarin kan saya mengambil 2 aspek nggih. Ya, yang keterampilan Yang keterampilan produktif itu ya, Bu, ya? produktif, Nggih. betul. Produktif ada 2. Yang pertama ada berbicara dan yang kedua menulis. Ya, untuk perkembangannya anak tentunya kalau yang saya rasa mereka juga lebih bisa nggih Pak, lebih bisa dalam berbicara ya walaupun pasti ada kekurangannya karena yang saya ambil itu kelompoknya pun kelompok besar kebetulan. Jadi dalam satu kelompok kemarin ada 9 anak ya, ada 9 anak. Saat salah satu kelompok memilih untuk menjadi kelompok yang menulis, mereka bisa menuliskan, hanya pada saat mereka berbicara di depan itu masih perlu banyak belajar nggih, perlu banyak belajar, kekurangannya pun saya rasa juga masih itu bisa timbul dari aspek anaknya sendiri atau bahkan saya yang kurang memberikan arahan kepada mereka. Dan yang kedua, untuk aspek berbicara ada beberapa anak yang masih kurang sih Pak. Jadi menurut saya walaupun berkembangnya itu kalau range antara 1 sampai dengan 10 ya masih di 7 lah. Oh, begitu. Belum semua Pak. Jadi kalau skala 1 sampai 10 Iya, itu masih di 7. 7 kalau menurut saya. Soalnya hanya beberapa anak saja sih yang mampu mengembangkan semua itu, yang lain itu masih belum bisa berkembang seperti yang lainnya. Tapi ya saya yakin kalau misalnya kemampuan anak ya pasti berbeda. Jadi ya dimaklumi lah, saya memaklumi anak ya mungkin jenengan juga sudah tahu harusnya bagaimana begitu Pak. Nggih, Bu. Berarti Ibu ya sesuai dengan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan itu kan ingin mengembangkan aspek keterampilan Berbicara, produktif ada berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis ya. Baik, dan tadi menurut ini jenengan itu sendiri, evaluasi jenengan sendiri ya sudah berkembang dengan bagus, sudah berjalan dengan bagus, bahkan jenengan memberikan apa namanya ya satu ukuran yang relatif lebih spesifik, yaitu dari skala 1 sampai 10 sudah 7 lah ya. Ya masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Baik. Terus selanjutnya Bu, bagaimana ini kaitannya tadi dengan katanya tadi ada hal yang masih perlu diperbaiki di situ, kira-kira strateginya mau seperti apa Bu? Untuk strateginya karena kemarin saya itu menggunakan beberapa media, jadi saya menggunakan ada kertas origami, saya juga menggunakan video untuk pembelajaran anak. Nah, dari 2 itu mereka masih ada yang kurang, berarti mungkin saya bisa memperbaikinya melalui bisa media, bisa juga dengan cara ya penyampaian saya kepada anak. Mungkin ada beberapa anak yang masih takut nih Pak. Sekarang kan sedang menurut saya beberapa anak yang saya ajar itu seperti ini. Apabila mereka diberi materi, mereka bilang paham. Tapi saat mereka ditanya kembali itu blank Pak.
kosong. Jadi mereka tidak paham apa yang sudah dipelajari. Bisa dari sisi itu Pak. Jadi saya memperbaiki mungkin dari cara keberanian anak. Ya, saya memotivasi anak lagi untuk lebih gitu. berani. Kalau misalnya mereka bingung, ya ayo tanya, jangan malu, jangan takut begitu. Kalau dari saya sih kurang lebih seperti itu Pak. Jadi ada media dengan cara saya memotivasi anak. Baik, berarti tadi yang Ibu sampaikan itu bisa saya simpulkan bahwa strategi yang ingin dilakukan untuk lebih mengembangkan kemampuan produktif anak tadi adalah melengkapi medianya. Melengkapi medianya. Medianya diperlengkap lagi, kemudian style atau gaya Iya, penyampaian dengan penyampaian. berkomunikasi dengan anak itu yang mungkin masih perlu lebih ditingkatkan Ditingkatkan lagi, memotivasi anak supaya anak itu lebih percaya diri gitu Pak ya, Betul Pak. menyampaikan ide, gagasan maupun bertanya. Baik. Selanjutnya Ibu ini ya, mengenai tujuan pembelajaran yang kemarin spesifik tertulis di apa namanya RPP atau modul ajar. Itu kalau menurut Ibu bagaimana pencapaiannya? Ya baik. Kemarin tujuan pembelajaran yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama dari pengertian teks prosedur. Untuk pengertian kemarin saya juga menerangkan pertama kali juga saya sudah memancing lah, memberikan pertanyaan pemantik kepada anak. Kalau kalian melihat ada mie instan, apa yang kalian pikirkan pertama kali? Ada yang berpikir bahwa harus memasak, ada yang berpikir memakan. Nah, untuk bagian itu saya cenderung ke anak yang berpikir bahwa saya harus memasak. Nah, dari situ saya mulai menyimpulkan bahwa cara memasak yang diambil itu adalah cara memasak. Berarti itu sudah masuk ke bagian yang pengertian untuk teks prosedur. Itu yang pertama Pak. Pengertian. Lalu saat saya memberikan pertanyaan normatif, mereka menjawab, lalu saya menyimpulkan, saya menyimpulkan dan saya tanyakan lagi ke anak, apakah betul seperti itu? Apakah pengertian dari teks prosedur itu memang seperti itu? Nah, ada anak juga yang mengangkat tangan bahwa teks prosedur merupakan teks yang membahas tentang cara melakukan sesuatu. Dan untuk tujuan pembelajaran yang pertama menurut saya itu tercapai nih Pak. Begitu. Lalu untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengidentifikasi struktur dari teks prosedur. Nah, untuk mengidentifikasi saya mengajarkan mereka tentang ada beberapa strukturnya, ada 4. Nah, saat saya kan juga memberikan lembar jawab, lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja tersebut sudah saya golongkan. Jadi bagian kiri itu untuk bagian struktur dan yang bagian kanan untuk keterangan. Nah, nanti untuk bagian struktur mereka mengisi sendiri. Dan dari lembar kerja yang mereka berikan, alhamdulillah mereka sudah bisa juga, sudah tahu, sudah bisa mengidentifikasi apa saja ya. Yang pertama adalah apa saja untuk strukturnya, berarti dia bagian-bagiannya mereka sudah bisa menentukan. Lalu setelah itu, setelah mereka sudah bisa menentukan, otomatis mereka harus bisa membuat keterangan sesuai dengan strukturnya. Untuk bagian itu juga bisa begitu. Bagaimana dengan yang tadi kan ada 3 ya? Iya, ada 3. Konsep teks prosedur, pengertiannya, kemudian struktur, dan yang ketiga kemarin menulis atau menyusun. Iya, menulis atau menyusun teks prosedur. Nah, untuk menulis dan menyusun mereka juga sudah bisa, hanya yang mereka tuliskan juga pun masih terbatas Pak, belum bisa yang terlalu kompleks karena pertama yang kami pelajari juga teks prosedur sederhana yang pertama. Jadi saya masih bisa lah memaklumi anak, tulisan yang mereka buat itu pendek-pendek, it's okay, tidak masalah, yang penting mereka bisa cara membuat pesawat kertas. Kemarin ada yang membuat pesawat kertas dalam satu kelompok,
membuat bunga, maaf Pak, ada yang membuat bunga, ada juga yang membuat apa itu namanya, membuat tempat sampah. Ya. Membuat tempat sampah. Dan dari yang sudah mereka tuliskan, mereka pun bisa menjelaskan langkahnya, hanya bahasanya saja yang masih terbatas, gitu Pak. Berarti secara umum tujuan pembelajaran yang kemarin ingin jenengan raih itu kan anak itu memahami konsep atau pengertian teks prosedur. Sudah relatif tercapai dengan apa namanya indikasi anak-anak itu ketika diberikan pertanyaan pemancing ya, kemudian gambar, mereka itu bisa langsung bahwa itu mengarah ke teks prosedur gitu ya. Baik, selanjutnya mengenai struktur dari teks prosedur juga mereka relatif sudah memahami gitu kan, memahami strukturnya, mereka bisa menyebutkan bagian-bagian dari teks prosedur. Sampai dengan yang ketiga yaitu menyusun atau menulis teks prosedur juga apa namanya sudah bisa ya, sudah relatif bisa, walaupun tadi seperti yang jenengan sampaikan sendiri tulisannya masih sederhana dan terbatas, tapi sudah mencerminkan sebuah teks prosedur gitu ya Ibu ya maksudnya. Iya begitu, makanya saya kasih rentang antara 1 sampai 10 itu masih di angka 7 karena mereka belum terlalu bisa mengembangkannya begitu. Baik Ibu, ini bagus sekali ya, walaupun sudah sampai 7 itu sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan. Ya masih perlu ditingkatkan lagi. Selanjutnya Ibu, ini secara umum ini praktik pembelajaran yang Ibu jalani itu apakah apa namanya hal-hal baik apa yang sudah didapat dan itu perlu dipertahankan tentu saja. Menurut Bu Egida sendiri ini. Kalau menurut saya ya Pak, kemarin saya melakukan refleksi kepada anak di bagian akhir pembelajaran. Saya bertanya ke anak, bagaimana hari ini menyenangkan atau tidak? Lalu mereka rame-rame menjawab senang. Oh, berarti dengan cara pembelajaran yang seperti ini, dengan menyediakan berbagai media, dengan menyediakan beberapa kegiatan yang berbeda untuk anak, mereka juga senang. Selain itu juga kemarin saya menyisipkan ada permainan ice breaking untuk anak, dan untuk itu anak-anak juga ketagihan Pak. Kebetulan saya setelah kemarin observasi, hari berikutnya ada jam lagi di kelas tersebut. Iya, minta ice breaking lagi. Berarti kan mereka untuk bagian itu mereka senang ya. Mungkin ada tadi saya sudah pusing banget belajar, lalu tiba-tiba ada permainan, mereka jauh lebih senang karena adanya ice breaking, adanya beberapa permainan begitu. Itu sih kalau menurut saya Pak. Berarti ya yang sudah baik ini tadi menurut refleksi Ibu dengan anak-anak ya. Yang pertama adalah ternyata penggunaan media beragam itu cukup membuat anak senang, artinya mereka itu lebih tertarik dengan kegiatan tersebut. Kemudian ice breaking juga. Ice breaking juga. Mereka merasa senang, bahkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mereka meminta ada ice breaking lagi. Ya, berarti nanti kita Bu Egida dan saya yang harus banyak belajar juga tentang ice breaking. Kita harus belajar banyak pastinya, kan ada banyak ternyata ice breaking ya Pak. Setelah saya cari di YouTube, wah ternyata ada mainan seperti ini, ada yang seperti ini, itu perlu sekali kita belajar ternyata Pak. Iya, siap-siap. Kita nanti bisa share-share Bu. Iya. Kita juga butuh itu ya. Iya. Baik Bu, itu yang sudah baik dan tentu saja perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi bahkan. Iya. Lalu bagian yang kira-kira masih kurang, masih perlu peningkatan lagi itu apa? Ya, kalau dari saya sendiri pastinya saya hanya sejauh ini saya hanya bisa menilai diri saya ya Pak. Karena kalau mau menilai orang nanti saya takut salah, nggih. Kalau menilai diri saya sendiri, hal yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu tadi cara saya untuk menyampaikan materi ke anak. Saya harus istilahnya saya harus memiliki effort di awal untuk anak-anak. Saya harus memiliki usaha lebih agar mereka itu tertarik
ke kegiatan pembelajaran saya. Karena kalau misalnya seperti yang biasa saya lakukan di kelas, itu mungkin anak-anak juga akan boring ya Pak, akan terkesan membosankan gitu kalau Nggih, saya nggih, nggih. hanya metodenya ceramah. Begitu Pak. Baik, berarti secara umum ini ya, ini kan kita Nggih. berarti sedang berbicara tentang praktik mengajar Praktik kita secara mengajar. umum ya. Kalau untuk Ibu Egida, hal yang sudah baik tadi adalah mengenai penggunaan media Media belajar. yang lebih beragam lagi. Lalu ice breaking yang breaking. juga harus ditambah tadi berdasarkan refleksi bersama anak-anak suka itu. Ini yang masih kurang kemudian adalah Cara menyampaikan atau gaya komunikasinya ya komunikasi. dengan anak yang lebih membuat anak itu percaya diri apa tadi ya? Iya, lebih percaya diri, juga lebih fokus di kegiatan belajar. Begitu, oke, lebih percaya diri dan lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran. Oke, ini berarti sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya untuk mencari solusi. Ini kan berarti Iya. satu hal yang harus diselesaikan gitu. Kira-kira untuk memperbaiki ini, kira-kira strateginya itu mau seperti apa Bu untuk Ibu Egida ini? Oh, oke, baik. Misalnya kayak tadi ya, saya ini dari jawaban Ibu sendiri, ternyata ketika anak-anak suka dengan ice breaking, pertemuan selanjutnya mereka nagih gitu kan ya, artinya tadi kan kita kan berarti harus memperkaya diri dengan ice breaking, dan Ibu sudah punya strategi untuk arah sana. Ada nonton YouTube gitu kan? Ya, ada nonton YouTube, betul. Terus strategi lain. Nah, strategi perbaikan untuk secara umum praktik mengajar kita itu apa? Bagaimana gitu Bu? Kalau saya sendiri strategi perbaikannya berarti saya harus pertama belajar lebih ya, belajar lebih lagi tentang materi, tentang media, ya juga tentang ice breaking tadi. Ya, pertama tadi tentang media nggih Pak, tentang media saya bisa belajar melalui MGMP, mungkin bisa seperti itu di MGMP ya? Di MGMP karena kebetulan MGMP saya juga baru-baru ini mengadakan kegiatan pelatihan untuk media pembelajaran. Oh, yang Tanoto itu Ibu ya? Iya, yang Tanoto itu kebetulan saya juga ikut untuk itu, untuk kegiatan tersebut, dan nantinya akan ada pengimbasan. Mungkin dengan adanya pengimbasan saya juga jadi belajar kembali loh Pak. Nanti salah satu strateginya ya seperti itu, saya belajar lagi gitu. Ada dari media, ada dari cara penyampaian ke anak, begitu Pak. Berarti strategi untuk memperbaikinya adalah dengan belajar lebih banyak melalui berbagai sumber. Salah satu diantaranya adalah yang tadi MGMP. Dan itu kemarin sudah dipraktikkan bahkan ya. Ya, hanya saya saja yang kurang menerapkan, itulah salahnya saya. Di Tanoto, dan besok ada pengimbasan. Ya. Bagus. Ada strategi yang lain mungkin Ibu selain dari tadi di YouTube, belajar melalui YouTube, kemudian belajar melalui komunitas, atau mungkin dari komunitas yang lain atau? Iya, bisa juga saya belajar melalui webinar. Oh, webinar ya, betul. Webinar bisa. Terus kemarin juga saya habis mengikuti pelatihan menulis nih Pak, pelatihan menulis kegiatan kagum cermin. Kebetulan salah satu tulisan saya juga ada dibukukan di buku tersebut. Nah itu Pak, jadi saya menulis ya, itu kan salah satu kegiatan produktif. Saya bisa menulis, tapi ini yang cara saya untuk menyampaikan ke anak. Ayo memotivasi ke anak, caranya bagaimana, itu saya perlu belajar lagi strategi perbaikannya. Jadi saya harus benar-benar belajar cara penyampaian biar ngena gitu ke anak. Berarti tambahannya adalah webinar ya. Webinar. Sekarang banyak sekali webinar yang diselenggarakan oleh berbagai institusi yang concern dengan masalah pendidikan. Dari sana kita bisa belajar, termasuk yang dari PMM. Iya, PMM. Betul sekali. Dengan ini juga. Iya, saya juga mengerjakan aksi nyata. Sudah ada beberapa aksi nyata yang saya sudah ada sertifikatnya. Cuma ya tetap ada yang perbaikan Pak. Begitu.
ya dari perbaikan itu saya jadi tahu yang salah sebelah mana begitu. Terus dari PMM juga saya belajar banyak sih. Di platform tersebut juga kan ada apa, selain kita mempelajari topik-topik yang ada, kita juga belajar aksi nyata. Dan dari situ juga saya belajar untuk mengembangkan YouTube, Pak. Jadi ada beberapa bikin konten YouTube iya, maksudnya? kemarin bikin konten YouTube karena ada aksi nyata. Jadi saya tertarik, wah ini saya buat konten untuk YouTube, lalu saya jadikan itu sebagai aksi nyata begitu, Pak. Baik, artinya apa namanya, Ibu juga memanfaatkan PPMM ya, portal Merdeka Mengajar itu untuk belajar dalam rangka tadi memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dalam praktik mengajar. Bagus sekali itu, Bu. Nah, ini mungkin sebagian sudah dikerjakan, tapi untuk hal-hal belum yang maksimal mungkin ya, Pak. Iya. Untuk hal-hal yang kira-kira yang belum dikerjakan, misalnya kira-kira ini mau dimulai kapan gitu? Ya, kalau hal yang belum dikerjakan pasti saya ingin sesegera mungkin gitu, Pak. Sesegera mungkin, iya, sesegera mungkin. Kalau bisa hari ini saya lakukan hari ini, gitu. Tapi sayangnya hari ini saya belum bisa, Pak. Saya belum bisa. Jadi ya mungkin besok gitu saya mulai mempraktikkan di kelas. Kebetulan hari ini juga saya sudah selesai, ini jamnya nanti tinggal 2 jam terakhir, tapi karena sudah kepotong jadi mungkin baru besok bisa saya praktikkan langsung ke anak. Baik, berarti ya intinya sih segera mungkin ya, Bu ya, kita itu mengagendakan untuk apa namanya, adanya kegiatan untuk perbaikan. Terus ini, Bu, kira-kira kalau kita misalnya butuh orang lain nggak dalam rangka memperbaiki itu, apakah kita, Bu Egida bisa sendiri kira-kira? Ya, kalau saya sendiri saya butuh orang yang perlu siapa yang itu, Bu, kira-kira? Saya contoh ya, Pak. Yang pertama yang saya lihat dalam kegiatan pembelajaran itu sangat menarik dan anak-anak suka itu pembelajaran TIK, pembelajarannya Pak Samsul. Oh, Pak Samsul. Iya, Pak Samsul itu anak-anak karena mungkin jarang menyentuh teknologi berupa komputer, laptop, mereka masih belajar dan masih hal yang baru dari mereka, itu yang membuat saya terinspirasi dari Pak Samsul. Jadi mungkin saya bisa memanfaatkan media atau yang ada, fasilitas yang ada di sekolah. Yang pertama itu Pak Samsul, yang kedua menurut saya Pak Jafar, Pak. Saya? Iya, karena yang saya lihat juga Pak Jafar kalau di kelas itu mengajarnya jadi menyeluruh loh, Pak. Kalau saya itu cenderung terpusat di tengah kalau mengajar. Saya jujur kalau mengajar senangnya di tengah. Ya, nanti tatapannya ke semuanya. Tapi kalau Pak Jafar, saya pernah ikut sekali melihat jenengan mengajar, jenengan itu bisa merangkul anak satu persatu. Jadi mulai dari anak yang sudut sebelah kiri ke kanan gitu. Jadi semuanya menyeluruh. Itu juga jadinya kan kita tahu satu persatu anak kesulitannya di bagian mana. Itu sih Pak yang menurut saya sangat menarik dan itu bisa saya contoh begitu. Baik, tapi sesungguhnya ya kita butuh apa namanya, melibatkan rekan-rekan yang lainnya juga ya. Iya, betul. Untuk membantu juga kegiatan di kelas, mengembangkan diri. Pak Samsul, kemudian ada Pak Jafar gitu. Justru saya juga apa namanya, melihat jenengan juga ya banyak juga yang saya pelajari dari jenengan. Memang pada dasarnya kita semua bisa mengambil sisi-sisi positif dari semua orang lah. Iya, pada prinsipnya seperti itu. Ibu, kira-kira upaya untuk memperbaiki kita dalam hal praktik mengajar itu butuh dukungan teman, terus butuh dukungan sarana prasarana. Kira-kira apa yang dibutuhkan ini, Bu? Iya, kalau untuk dukungan teman pastinya saya minta dukungan ke teman-teman sekitar ya, rekan-rekan guru terutama, agar saya itu di kelas juga bisa mengajar anak dengan metode yang baik, strategi yang baik, yang mudah dipahami anak. Yang kedua yaitu sarana prasarana ya Pak. Kalau sarana dan prasarana mungkin di tempat kita masih ada beberapa ya bisa dibilang ini kekurangan, tapi ya
Ya, memang seperti itu adanya ya Pak. Kayak kalau misalnya kita membutuhkan LCD, kita harus rela membawa dari satu tempat ke tempat lain pasang itu. Nah, dari LCD dan dukungan yang lain pastinya dari siswa-siswa ya Pak. Dari siswa karena komponen utama dalam kegiatan belajar itu selain adanya guru, juga kan ada siswa. Jadi dukungan dari siswa saat mereka mau fokus, mau berusaha untuk fokus, mereka pun akan mendukung apa yang saya lakukan dan saya pun akan berjalan beriringan dengan mereka. Oke, baik. Gitu. Berarti ini saya simpulkan ya mengenai dukungan yang dibutuhkan kita dalam rangka mengembangkan diri itu adalah yang pertama lebih spesifiknya adalah pada sarana semacam LCD gitu ya. Itu bisa. Baik, terus ya dari anak kita juga otomatis juga membutuhkan dukungan dari mereka berupa semangat, fokus itu kan ya. Fokus, gitu. Baik, ini sudah jauh sekali nih percakapan kita Iya, Ibu. Pak. Ya, tapi kalau saya melihat ya alhamdulillah dari percakapan ini sudah apa namanya ya tergali apa yang menjadi masalah dalam praktik mengajar kita. Kemudian untuk konteks ibu tadi juga bahkan sudah mengidentifikasi solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ini memang intinya coaching itu seperti itu. Jadi apa namanya, kita mencoba, misalnya saya memiliki satu masalah, kemudian saya mungkin berbagi dengan teman. Nah, teman itu apa namanya kemudian bisa memberikan layanan coaching. Jadi dia jadi coach. Jadi coach apa namanya? Jadi pelatih untuk kita apa namanya? Jadi coach. Nah, saya dalam hal ini yang ingin mengembangkan diri atau ingin menyelesaikan masalah itu jadi apa namanya? Coach seperti itu. Jadi relasinya itu sebetulnya setara, tidak kemudian yang satu lebih superior, yang lainnya inferior, atau satu merasa aduh ini bagaimana, enggak. Satu saat bahkan mungkin ketika saya ada masalah dalam praktik mengajar saya mungkin butuh teman curhat, mungkin dari ibu nanti malah tergali ide-ide yang selama ini tidak terpikirkan seperti itu. Saya kira cukup ya Bu ya untuk percakapan kita pada hari ini. Sekali lagi nih Bu, saya ucapkan terima kasih bahwasanya ini semua kan juga saya laksanakan dalam apa namanya pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali, Ibu sudah banyak membantu untuk hal tersebut. Oke Pak, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada jenengan, terutama karena jenengan sudah mengajarkan saya ya Pak banyak hal. Dari coaching jenengan saya jadi belajar, ada pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya bisa menyiapkan hal-hal yang beragam dan terutama ice breaking. Jenengan dari awal sudah mewanti-wanti saya, Bu, kalau kegiatannya lama diberi ice breaking anaknya gitu. Jadi saya benar-benar belajar juga dari jenengan. Saya mengucapkan terima kasih juga nih Pak. Baik Ibu. Saya kira percakapan kita sudah selesai. Ya.